Perkenalkan, aku Regina. Kali ini aku akan memaparkan materi fikih kelas 7 tentang salat fardu dalam kondisi tertentu. Ayo teman-teman, mari kita simak bersama-sama. Teman-teman tahu nggak apa itu salat fardu dalam kondisi tertentu? Lalu, kondisi seperti apa yang memperbolehkan kita untuk melakukan salat tersebut? Salat fardu dalam kondisi tertentu itu dapat diartikan sebagai pelaksanaan salat dalam kondisi yang tidak wajar atau keadaan yang tidak biasanya, dengan cara-cara yang lebih luas dan longgar dibandingkan dengan pelaksanaan dalam situasi yang normal. Seperti salat dalam keadaan berperang, sakit, dan berada di dalam kendaraan berupa pesawat, mobil, kapal, perahu, dan lain-lain. Dasar hukum pelaksanaannya terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 102. Nabi Muhammad SAW juga pernah mempraktikkan salat dalam kondisi tertentu sebanyak 24 kali akibat pertempuran menghadapi orang kafir. Pelaksanaan salat terjadi pada saat Nabi Muhammad memimpin pertempuran di Zaturika setelah Perang Khandak. Kalian tahu nggak apa itu salat khauf? Salat khauf merupakan salat fardu yang dilaksanakan di tengah munculnya kekhawatiran atau ketakutan. Dalam pelaksanaan salat khauf ada dua macam. Yang pertama, musuh akan menyerang dari arah kiblat. Cara pelaksanaannya antara lain: 1. Pada rakaat pertama, imam mengatur barisan salat menjadi 2 atau lebih. Kedua, imam melaksanakan salat bersama barisan pertama dan saf kedua secara bersamaan. Ketiga, imam dan kedua barisan melaksanakan takbiratul ihram hingga ruku bersama-sama. Keempat, imam dan barisan pertama melakukan sujud sedangkan barisan kedua tetap berdiri untuk berjaga-jaga. Kelima, setelah imam dan barisan pertama bangkit dari sujudnya dan berdiri seperti semula, maka barisan kedua melakukan sujud, sedangkan barisan pertama berjaga-jaga. Keenam, pada rakaat kedua, barisan kedua ikut sujud bersama imam, sedangkan barisan pertama berjaga-jaga. Ketujuh, ketika imam dan barisan kedua melakukan sujud dan duduk bertasyahud, maka barisan pertama menyusulnya. Yang ke-8, imam barisan kedua dan barisan pertama melaksanakan tasyahud bersama, disusul mengakhiri salat dengan salam. Yang kedua, musuh akan menyerang dari arah selain kiblat. Cara pelaksanaannya: 1. Salah satu jamaah mengumandangkan azan dan iqomah. 2. Imam membagi jamaah ke dalam 2 kelompok. Ketiga, kelompok pertama sholat bersama imam dan kelompok kedua berjaga-jaga. Keempat, jika sholat yang dilaksanakan berjumlah 2 rakaat, kelompok pertama yang sholat bersama imam cukup berjamaah 1 rakaat. Setelah itu, menyelesaikan sholatnya itu sendiri-sendiri untuk selanjutnya berjaga-jaga. Kelima, jika sholat yang dilaksanakan berjumlah 3 atau 4 rakaat, kelompok pertama yang sholat bersama imam cukup berjamaah 2 rakaat. Setelah itu, selesaikan sholatnya sendiri-sendiri untuk selanjutnya berjaga-jaga. Keenam, setelah kelompok pertama selesai sholatnya, kelompok kedua bergabung dengan imam. Ketujuh, imam meneruskan sholatnya hingga salam, sedangkan kelompok kedua meneruskan secara sendiri-sendiri hingga mengakhiri dengan salam. Berikut ini gerakan pelaksanaan salat khauf, salat pada orang sakit, dan salat dalam perjalanan atau kendaraan. Perhatikan video berikut ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Niat dalam hati. Posisi duduk menghadap kiblat jika memungkinkan. Takbiratul ihram. Membaca doa iftitah jika memungkinkan. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Ruku. Membungkukkan badan semampunya sambil meletakkan tangan di atas lutut, lalu membaca doa ruku. Iktidal, dan lalu membaca doa iktidal. Sujud, membungkukkan badan lebih rendah dari posisi ruku dengan kedua tangan tetap bertumpu pada lutut, lalu membaca doa sujud. Duduk di antara dua sujud, lalu membaca doa. Sujud kembali seperti sujud sebelumnya. Takbir untuk rakaat selanjutnya. Gerakan sama seperti rakaat pertama. Diakhiri dengan tahiyat akhir. Membaca doa tahiyat akhir, lalu salama. Pertama, niat dalam hati. Posisi berbaring. Jika memungkinkan, sandaran ditinggikan. Tidak harus menghadap kiblat. Takbiratul ihram. Kemudian dapat langsung membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Takbir untuk ruku. Gerakan kepala semampunya sebagai isyarat ruku, lalu membaca doa ruku. Iktidal, sambil mengangkat tangan diletakkan di atas kasur, lalu membaca doa iktidal. Sujud, gerakan kepala semampunya sebagai isyarat sujud pada posisi berbeda dari ruku, lalu membaca doa sujud. Dalam posisi berbaring, membaca doa duduk di antara dua sujud. Sujud seperti sujud sebelumnya. Takbir untuk rakaat selanjutnya. Gerakan sama seperti rakaat pertama. Diakhiri dengan tahiyat akhir. Membaca doa tahiyat akhir, lalu salam. Pertama,